Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, jika dirimu tidak bijaksana, bagaimana dirimu bisa menenangkan pikiran? Dirimu harus sangat cerdas, hanya dengan begitu dirimu bisa menenangkan pikiran. Dan apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Biasanya kita berperilaku dengan cara yang sangat tidak cerdas. Kita berperilaku sesuai dengan berbagai kepercayaan. Kepercayaan membuat kita tidak cerdas. Kita berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dipinjam, dan itu membuat kita tidak cerdas. Cobalah untuk menerima tantangan hidup secara langsung. Jangan bertindak berdasarkan kepercayaan atau pengetahuan. Jangan ikuti kitab suci dan tradisi. Itu adalah akar penyebab yang membuat dirimu menjadi bodoh, karena kecuali dirimu menghadapi hidup secara langsung, kecuali tantangan-tantangan itu dihadapi, kecerdasanmu tidak akan muncul. Tidak akan ada kesempatan baginya untuk muncul. Berikan kesempatan itu. Hidup memberi banyak kesempatan, tetapi dirimu terus melewatkan kesempatan itu, karena dirimu hidup dengan jawaban-jawaban yang dipinjam. Hadapi sendiri hidup dan semua tantangan serta realitasnya. Bahkan jika tanggapanmu sendiri itu tidak begitu hebat. Tanggapanmu tidak mungkin bisa hebat, tentu saja dirimu tidak bisa menanggapi seperti seorang Buddha. Tetapi dengan meminjam beberapa jawaban dari seorang Buddha, dirimu tidak akan pernah bisa menjadi cukup cerdas untuk menjadi seorang Buddha sendiri. Ya, dirimu akan melakukan banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Ya, dirimu akan tersesat berkali-kali, tetapi pergilah, jangan khawatir. Hidup dimaksudkan untuk itu, agar dirimu bisa mencoba. Melalui percobaan, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, seseorang belajar. Ketika dirimu belajar dengan usahamu sendiri, dirimu menjadi cerdas, dan hanya orang cerdas yang bisa melihat keindahan meditasi, bisa memahami pentingnya meditasi. Sutra berikutnya, jika dirimu tidak bisa menenangkan diri, apa yang akan dirimu pelajari? Semua pembelajaran terjadi melalui meditasi, tidak terjadi melalui belajar. Belajar adalah akumulasi informasi, itu bukan pembelajaran. Selalu waspada terhadap pengetahuan yang dipinjam, betapapun berharga itu tampaknya, itu semua palsu, semu bagi dirimu. Itu tidak semu bagi orang yang telah menjalaninya. Itu benar bagi Buddha, benar bagi Yesus, benar bagi Krishna, tetapi tidak bagi dirimu. Dirimu harus menjalaninya sendiri. Buddha juga memiliki kitab suci yang tersedia. Dia bisa saja membaca Krishna, Gita tersedia. Dia terpelajar, putra seorang raja. Semua kitab suci pasti tersedia baginya, dan para cendekiawan dan guru besar tersedia baginya. Dia bisa saja melafalkan Gita setiap hari. Dia bisa saja mempelajari Gita dengan sangat mutlak, sehingga dia akan mampu mengulanginya hanya dari ingatan, tetapi kemudian dia akan kehilangan kebudayaan. Pada zaman Krishna juga Weda tersedia,
tetapi Krishna tidak meminjam pengetahuan dari Weda. Pada zaman Yesus, perjanjian lama tersedia, tetapi Yesus mencoba mencari tahu kebenarannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami, kebenaran harus ditemukan sendiri. Hanya dengan begitulah ia membebaskan. Jika tidak, ia akan menjadi belenggu, belenggu yang indah, tetapi tetap saja belenggu. Dan jika dirimu tidak bisa belajar, bagaimana dirimu akan menjadi bebas? Kebebasan hanya terjadi dengan mengalami sendiri kebenaran itu. Kebebasan adalah keharuman dari pengalaman kebenaran. Sutra berikutnya, dengan pikiran yang tenang, masuklah ke rumah kosong itu, hatimu. Dan rasakan kegembiraan dari jalan yang melampaui dunia. Buddha berkata, dengan pikiran yang tenang, masuklah ke rumah kosong itu, hatimu. Hatimu adalah rumahmu yang sebenarnya, ia benar-benar kosong. Kepala dirimu penuh dengan sampah, hatimu benar-benar kosong. Bergeraklah dari kepala ke hati. Seluruh proses meditasi adalah gerakan dari kepala ke hati, dari pikiran ke tanpa pikiran. Masuklah ke rumah kosong itu, hatimu, dan rasakan kegembiraan dari jalan itu, dan dirimu akan dipenuhi kegembiraan, melampaui dunia. Kegembiraan yang bukan dari dunia ini, keharuman yang datang dari luar. Sutra berikutnya, lihatlah ke dalam, naik dan turun. Naik turunnya napasmu, itulah cara melihat ke dalam dirimu. Banyak orang berkata untuk melihat ke dalam dirimu. Sokrates berkata untuk melihat ke dalam dirimu, untuk mengenal dirimu sendiri, tetapi tidak seorang pun memberikan metode yang tepat. Buddha memberimu metode yang tepat, naik turunnya napas. Melalui napas, dirimu dijembatani. Napas adalah jembatan antara jiwa dan tubuhmu. Jika dirimu bisa memperhatikan napasmu naik turun, perlahan-lahan dirimu akan bisa melihat tubuh sebagai sesuatu yang terpisah dari dirimu, dan juga napas sebagai sesuatu yang terpisah dari dirimu, karena pengamat tidak bisa menjadi yang diamati, subjek tidak bisa menjadi objek yang diamati. Tiba-tiba suatu hari dirimu akan menyadari bahwa dirimu adalah saksi dari semuanya. Dan saksi itu tentu saja transendental terhadap semua yang disaksikannya. Pada saat itu juga kebebasan telah terjadi pada dirimu. Kemudian sutra berikutnya, betapa bahagianya. Betapa manisnya menjadi bebas. Itu adalah awal dari kehidupan. Kelahiran bukanlah awal dari kehidupan. Ini adalah awal dari kehidupan, ketika dirimu mengalami jiwamu yang menyaksikan. Itu adalah awal dari kehidupan, dari penguasaan dan kesabaran, dari teman-teman baik di sepanjang jalan, dari kehidupan yang murni dan aktif. Renungkan kata-kata ini. Umat Buddhis sama sekali tidak memahami kata-kata ini. Bagaimana orang ini, Buddha Gautama, bisa menjadi seorang yang melarikan diri? Ia berkata, ini adalah awal dari kehidupan, dari penguasaan dan kesabaran, dari teman-teman baik di sepanjang jalan.
Ia memberimu dunia baru, cara baru untuk mencintai, cara baru untuk bersikap ramah. Ia memberimu teman-teman baru. Faktanya, hanya para meditator yang bisa bersikap ramah satu sama lain, karena mereka bukan pesaing. Tidak ada orang lain yang bisa bersikap ramah, mereka hanya berpura-pura. Bagaimana pesaing bisa bersikap ramah? Jauh di lubuk hati mereka adalah musuh, karena semua orang menginginkan hal yang sama. Dirimu serakah akan uang, temanmu juga serakah akan uang. Bagaimana dirimu bisa bersikap ramah? Mustahil. Semua persahabatan itu palsu, kepura-puraan. Dirimu ingin menjadi Perdana Menteri, dan temanmu juga ingin menjadi Perdana Menteri. Siapa yang tidak ingin menjadi Perdana Menteri? Bagaimana dirimu bisa bersikap ramah? Oleh karena itu mereka berkata, dalam politik tidak ada persahabatan sama sekali. Beberapa orang adalah musuh secara terbuka, beberapa orang adalah musuh secara tersembunyi. Itulah sebabnya dalam politik, setiap hari terjadi perubahan. Seseorang yang kemarin adalah teman, hari ini adalah musuh. Seseorang yang kemarin adalah musuh, hari ini adalah teman. Ini adalah dunia yang aneh, dunia politik. Machiavelli, dalam The Prince, menyarankan kepada para politisi, jangan pernah mengatakan sesuatu kepada teman-temanmu, bahwa dirimu tidak ingin diketahui oleh musuh-musuhmu, karena setiap teman bisa menjadi musuhmu kapan saja. Dia juga mengatakan, jangan pernah mengatakan sesuatu kepada musuh-musuhmu, yang tidak ingin dirimu katakan kepada teman-temanmu, karena setiap musuh bisa menjadi teman setiap hari. Karena kemudian akan ada kesulitan, maka dirimu harus menelan sesuatu dan itu akan memalukan. Para politisi terus melakukan hal itu, mereka terus meludah dan menelannya berulang-ulang. Mereka mengatakan satu hal hari ini, hal lain besok. Mereka harus melakukannya. Dalam politik, tidak ada teman yang mungkin. Teman hanya mungkin di jalan menuju keilahian, karena itu bukan kompetisi. Dirimu bisa memiliki keilahian, aku bisa memiliki keilahian. Tidak ada keraguan bahwa jika dirimu memiliki keilahianmu, maka aku mungkin tidak akan bisa lagi memilikinya. Jutaan orang bisa memiliki keilahian dan tidak ada masalah, karena keilahian itu tak terbatas, kebenaran itu tak terbatas. Dengan memiliki kebenaranku, tidak berarti bahwa sekarang dirimu tidak lagi bisa memilikinya. Bahkan, sebaliknya, dengan aku memiliki kebenaranku, berarti bahwa dirimu juga bisa memilikinya. Jika aku bisa memilikinya, mengapa dirimu tidak? Oleh karena itu, di jalan, ada jenis persahabatan yang sama sekali baru. Kehidupan yang murni dan aktif. Bagaimana Buddha bisa disebut seorang pelarian? Ia berkata, kehidupan yang murni dan aktif. Yang ia maksud adalah kreativitas yang muncul dari kepolosan meditatif, kemurnian meditatif. Dan pencipta sejati hanya mungkin melalui meditasi.
99% dari apa yang disebut pelukismu bukanlah pelukis sungguhan. Apa yang disebut penyairmu bukanlah penyair, apa yang disebut musisi dirimu bukanlah musisi. Mereka mungkin teknisi, mereka tahu cara bermain, mereka tahu cara mengarang, mereka tahu cara melukis, tetapi hanya mengetahui cara melukis tidak menjadikanmu seorang kreator. Seorang kreator adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Sang kreator membawa sesuatu yang ilahi ke dunia, sesuatu dari sang pencipta ke dunia. Tetapi bagaimana dirimu bisa membawa sesuatu ke dunia, jika dirimu sendiri tidak mengetahuinya? Seorang Buddha adalah seorang kreator, seorang Yesus adalah seorang kreator. Kata-kata mereka, tindakan mereka adalah satu-satunya bukti bahwa Tuhan itu ada. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Kehadiran mereka bersifat kreatif. Di hadapan mereka ribuan orang berubah. Buddha bukanlah seorang pelarian, dia tidak mungkin seorang pelarian. Tidak ada orang yang tercerahkan yang bisa menjadi pelarian. Pengecut melarikan diri, orang yang berani adalah orang yang kreatif. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.